bahwa pilkada itu tool ya, alat untuk mencapai goal. Pilkada ke pilkada, ya pilgub ke pilgub, pilgub ke pilgub, pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, nasib masyarakat berubah. Ada trust dari masyarakat kepada pemilu. Trust aja apa? Tadi pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, nasib saya berubah. Sampurasun. Rampes. Bertemu lagi dengan Pro Bono Podcast Untuk kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan masyarakat ya, atau kebaikan publik ya. Dan hari ini tentu kita ingatkan juga Kira ya, dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 tentunya. Dan jangan sampai lupa hari Rabu 27 November 2024 gunakan hak pilihnya ya. Datang ke TPS ya teman-teman. Siapa tahu ada botram juga di TPS ya, gitu ya, makin bikin semangat juga gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, tahapan yang juga penting diketahui oleh teman pemilih begitu ya. Dan Pro Bono Podcast hari ini juga akan mencoba lebih ke memberikan informasi, mengedukasi juga, terutama dari sisi edukasi, karena dari narasumber yang kami hadirkan sekarang ini adalah dari kalangan akademisi ya. Akademisi pemerhati pemilu ya Kang, spesifiknya. Nah, kita langsung saja perkenalkan. Silakan Kira. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber Kang Endin Lidinila sebagai akademisi pemerhati pemilu. Assalamualaikum Kang Endin. Iya. Sampurasun. Rampes Kang. Aduh, kemana Bang ya Kang? Alhamdulillah Kang. Nah, ini yang pasti Kira kalau berkaitan juga dengan pemerhati atau akademisi kan perspektifnya akan banyak lah, betul. gitu ya. Yang boleh jadi masyarakat dan lebih spesifik. Nah, dari siapa dulu? Kira dulu deh, mau tanya. Boleh. Mungkin silakan. kalau dari saya kira lebih mendasar dulu Kang. Dari Akang bagaimana melihat fenomena pilkada khususnya di Provinsi Jawa Barat pada belakangan ini? Oh ya, begini Kang, teteh ya. Jadi harus diingatkan terutama untuk masyarakat dan bagi kita semua bahwa pilkada itu tool ya, alat untuk mencapai goal, tujuan. Apa goal tujuan dari pilkada? Goal tujuan pilkada itu adalah tujuan dari dibentuknya negara ini, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika kita menjadi satu anggota dari organisasi, termasuk organisasi negara, kan tujuan itu harus dipegang. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita cepat pakai demokrasi kan. Demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Wujudnya adalah pilkada. Oleh karena itu pilkada itu alat, jangan sampai dijadikan tujuan. Iya ya. Karena itu baru akan dimulai lagi nanti. Betul. Next stepnya begitu ya. Betul. Karena alat maka kita masyarakat harus mengevaluasi pilkada ke pilkada, ya pilgub ke pilgub, pilgub ke pilgub, pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, nasib masyarakat rubah enggak? Kalau gitu keneh gitu baik. Nah ini kaitannya nanti dengan tingkat partisipasi. Nah, gitu teh. Nah filosofinya seperti itu aja, bahwa terutama ke peserta pemilu, ya pilkada ini adalah alat, jangan dijadikan tujuan. Kekuasaan itu kan alat. Nah, justru ketika setelah melewati pilkada ya, proses pemilihan kepala daerah ini kinerjanya yang the real kinerja itu harus ditunjukkan tadi ya. Kalau masyarakat sudah merasa enak, beteng sebeh gitu ya, cari imah pageh gitu ya, gitu. Terus cari kerja gampang gitu ya. Harga murah kan, itu yang poin-poin yang itu. Kalau itu tercapai kan berarti ada naik kelas juga kan gitu Kang. Nah, ini tercermin di pemilu kemarin Kang. Nah, ya Kota Bandung itu IPM-nya di Jawa Barat paling tinggi Kang. Itu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi yang juga paling tinggi. Cianjur, Indramayu itu IPM-nya rendah. Papan bawah lah dari 27 kabupaten tadi Jawa Barat itu. Tingkat partisipasinya rendah. Oleh karena itu ada IPM itu kan ada pendidikan, kesehatan,
pendapatan ya, itu berkolerasi dengan tadi tingkat partisipasi, salah satu faktor lah penyumbang tingkat partisipasi gitu. Oleh karena itu partisipasi ini kan bukan hanya tanggung jawab KPU. Betul. Partisipasi hari ini taruh KPU sekarang mentargetkan 76. Ketika tidak tercapai, kesalahannya bukan di KPU karena partisipasi itu akan muncul dengan dua konsep, Kang. Satu, ada sense of belonging dari masyarakat sehingga menimbulkan sense of responsibility. Ada rasa memiliki kepada daerahnya, kepada kabupatennya, kepada Jawa Barat, kemudian timbullah tanggung jawab untuk ikut berkontribusi. Nah, sense of belonging itu akan muncul ketika tadi ada trust dari masyarakat kepada pemilu. Trust itu apa? Tadi pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, nasib saya berubah. Nah itu, nah itu, Kang, itu konsepnya. Ya, betul. Nah, baru saja kan belum lama kita lewati Pilpres dan Pileg, Kang, dengan segala dinamikanya. Kemudian sekarang kita masuki lagi tahapan pilkada. Tapi dinamika yang kemarin terjadi selama Pilpres, Pileg, bahkan sampai yang baru saja belakangan ini terjadi ya, kira-kira menurut Akang akan mempengaruhi partisipasi pemilih nggak sih untuk pilkada ini? Ya, kalau ditarik ke skup lokal berarti kan? Saya menyitir ungkapan Pak Presiden terpilih aja ya. Ya. Jadi Pilpres kemarin broke, expensive, tiring, melelahkan, berantakan, mahal gitu kan. Itu kan pengakuan jujur ya dari Presiden terpilih gitu ya. Tentu pengakuan itu kan tidak timbul tiba-tiba, berdasarkan abstraksi terhadap realitas gitu. Nah, ini kaitannya dengan partisipasi, Kang. Kalau hipotesisnya sebenarnya semakin tinggi tingkat kompetisi, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi. Kemarin kan ada pileg, kabupaten, provinsi, DPD, pusat, pilpres. Jadi berbagai kepentingan masuk sehingga partisipasi itu luar biasa gitu. Nah, kertas suara juga sama. Iya, Pak Ibut gitu, Kang. Itu kebayang kalau lansia, Kang. Kalau lansia. Iya, kertas dia kan, aduh, di mana saya aja. Kemarin ada kertas suara ada 5 kan itu teh. Nah, cuman balik lagi, partisipasi yang tinggi itu kalau kita pertanyakan berada di wilayah kuantitas atau sudah masuk ke kualitas. Apa partisipasi kualitas itu? Ketika orang memilih basisnya visi misi program paslon. Ya. Bukan transaksi yang lainnya atau apalagi transaksi material itu. Nah, itu yang memang harus di riset, tapi beberapa riset dari LIPI misalnya itu menunjukkan bahwa transaksi material itu cukup besar, kan. Nah, cukup besar. Ini karena tadi kebalik lagi ke tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan gitu. Nah, di Ciamis misalnya kabupaten saya ini ya. Ciamis. Misalnya sekarang rata-rata lama sekolahnya hanya 8 tahun kelas 2 SMP. Pengeluaran per kapitanya sekitar 9 jutaan lah per tahun, ya. Sekitar 800 ribuan per bulan. Kalau dibagi per hari mungkin 25-30. Orang akan memilih visi misi itu agak berat gitu ya karena tidak nyampe secara atau belum nyampe secara pikiran, kemudian secara kesejahteraan juga tidak support gitu ya. Karena kata Maslow ini kan ada hierarki of need ya, hierarki kebutuhan. Kebutuhan orang itu pertama fisiologis, material, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan berbagi, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Tidak mungkin orang beraktualisasi sementara perutnya lapar. Nah, itu dia betul ya. Nah, ini tantangan real sosiologis masyarakat kita seperti itu gitu ya. Mari kita tingkatkan dari partisipasi yang kuantitatif ke kualitatif. Namun sayangnya, Kang, ini ya. Tadi saya kan dari Ciamis berangkat ke sini. Betul. Saya lihat nyari visi misi paslon, Kang. Bapak paslon ya. Ya, Bapak paslon. Kayaknya enggak ada, yang ada foto-foto. Sementara Garilis Karasep ya. Tapi nggak ada tulisan ya, apa yang ditawarkan ke masyarakat itu. Itu. Ya.
terlebih ini Kang, jadi di perkembangan sekarang ya kan di PKPU tentang pencalonan itu disyaratkan bahwa paslon itu harus menyerahkan visi misi Ya. yang sesuai dengan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang 20 Oh, tahunan oke. itu. Ya. Kenapa harus ada ketentuan itu? Karena memang filosofi pilkada serentak itu agar ada sinkronisasi antara manajemen politik dengan manajemen pemerintahan. Jadi pemilihan pemimpinnya kapan, kemudian perencanaannya kapan, ini harus ada sinkronisasi antara pusat, provinsi, kabupaten. Daerah ya gitu. Ini sekarang secara regulasi sudah ada, cuman implementasinya gitu. Harusnya ketika pendaftaran tanggal 27 sampai 29 dan disyaratkan membuat visi misi yang sesuai dengan RPJPD, itu sudah beres. RPJPD di tingkat kabupaten, provinsi gitu. Sementara yang terjadi sepengetahuan saya belum beres. Belum beres. Padahal itu disyaratkan di PKPU. Di PKPU tentang pencalonan itu. Oh iya. Nah, ini bisa berakibat berdampak pada masalah hukum, ya bisa saja ada yang menggugat nanti, ya keabsahan pencalonan ini, karena visi misinya tidak terpenuhi itu tidak tadi terpenuhi. ya, tidak dilampirkan juga gitu ya. Dan yang kedua bisa berakibat pada tadi kualitas partisipasi. Nah, kalau visi misinya ternyata sampai pendaftaran belum jelas, apa yang akan ditawarkan ke masyarakat? Iya, Maka jangan disalahkan ketika transaksi material terjadi. Justru. Kan masyarakat visi misi nggak ada. Saya basis milihnya milih apa? Walaupun itu sifatnya visi misi beuteung seueuh pokoknya mah. Balik lagi ke perut. Iya. Setelah kenyang makan orang bilang katanya gini, Kang, setelah perut kenyang makan kita teh happy. Ketika happy teh ide-ide kreatif muncul cenah gitu. Jadi perut kenyang hati gitu, senang katanya. Perut hati senang gitu. Ya, ngukur kesejahteraan itu kan semua negara sepakat pakai IPM ya. Ya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu ya. Ya. Kalau misalnya tadi taruhlah pengeluaran per kapitanya 9 jutaan kan per tahun. Ya, apa yang Iya. ini bukan pesimistis ya. Iya, betul. Kalau untuk ngajak pemilih, saya keluarkan dalil ini ya. Iya. Kata Nabi, dahoroja salah satu minkum pisaparin paliu amiru ahadahum. Jika kamu keluar bepergian lebih dari 3 orang, pilihlah pemimpin, ya salah seorangnya. Jadi milih pemimpin itu memang harus satu keharusan gitu ya. Ini pemirsa gitu. Jadi mari kita gunakan hak kita, karena pilkada itu kan ajang evaluasi kontrak sosial kan. Saya dilahirkan 74. Pas lahir saya sudah menjadi warga negara Indonesia ya. Iya. Dengan seperangkat hak dan kewajibannya. Saya diberi hak pakai apa itu buat apa? Catatan sipil itu akta lahir. Akta kelahiran. Ya. Tapi pas saya ke puskesmas, Persalin juga sudah memberikan retribusi kesehatan kan, sudah sumbang ke negara ya buat saya. Iya, betul. Sampai 17 tahun kita tidak bisa memperbaharui kontrak sosial itu. Nah, setelah 17 tahun kita berhak untuk memperbaharui kontrak sosial itu. Selama ini kewajiban negara terhadap saya gimana? Maka mulailah di sana gitu. Ya. Nah, untuk mengevaluasinya lagi-lagi balik ke visi misi. Itulah kenapa penting visi misi. Betul itu ya. Perlu dimiliki Itu juga. kan itu masalah. Tadi ya yang selaras juga tadi dengan Iya, karena supaya sinkron antara pusat, daerah, daerah. terutama dengan kabupaten. Nah, ini kalau kepentingan dari kacamata pemilih, Kang. Ya. Sepenting apa visi misi ini sehingga tadi yang bisa sinkron gitu tadi, Kang? Apakah masyarakat juga meneliti sampai ke detail itulah gitu? Begini kan. Kan kadang-kadang visi misi dan dari setiap pasangan calon itu atau bakal paslon itu kan beda-beda, Kang. Betul. Nah, begini. Jadi baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kan sasaran pembangunan itu masyarakat yang di desa ya. Iya. Betul. Yang di desa. Ya, tapi realitasnya masyarakat yang di desa ketika ada permasalahan jalan rusak, kan nanya kades. Kadesna orang minimal kabupatinya, kabupati. Karena gubernur mah tara disalahkan gitu lah. Jauh teuing gitu ya. Nah, tapi walaupun begitu pembangunan itu kan ada pembagian kewenangan, pusat wilayah mana, provinsi mana, kabupaten mana, desa mana gitu ya. Nah, pembagian kewenangan inilah yang harus sinergis. Jangan udah dikerjakan sama kabupaten, provinsi untuk mengerjakan hal yang sama.
akhirnya tidak Tidak efektif, efisien. ya, efisien. Makanya disusunlah bagaimana pilkada serentak ini agar tadi proses perencanaan itu sinkron. Sehingga bisa berbagi betul-betul. Nah, gitu Kang. Ya, Ya bagi masyarakat tentu mereka kan hanya merasakan ya ketika ada pelayanan ini tidak bertanya ini tanggung jawab siapa sebenarnya. Ini pemerintah. Ya, Gimana di mana kehadirannya gitu. Pantesan sering juga kita dengar juga ada yang ya walaupun nggak setiap daerah, tapi ada beberapa daerah yang bahwa itu proyeknya ranahnya pusat, nah ya. Jadi saling lempar kan gitu ya. Ya. Mungkin itu yang poin ini ya. Poin, Betul ya. Ya. Jangan sampai ya. misalnya jalan berlubang kan. Ya. Jalan berlubang. Tidak diselesaikan sementara korban sudah berjatuhan. Nah, Wah, itu banyak sekali kasus seperti Iya, itu, Kang. akhirnya kata kabupaten Jalan ini provinsi. Jalan provinsi. Masa harus nunggu korban? Ya kapan ini? provinsi dari Kementerian Pusat kan dan dananya duka iraha etanya cair nage anggaranna. Seperti itulah ya gitu ya. Ya, itu. baru contoh kecil itu ya Ya, kan. baru contoh kecil Kang. Ya, kadang kita sebagai masyarakat Oke. heran juga ini apa ya menyelesaikan jalan berlubang saja ini harus lempar-lemparan. Ya, lempar tanggung jawab gitu ya. Malah itu nggak selesai tuh lubangnya makin gede lagi. Malah makin hancur. Lebih banyak yang celaka deh. Betul gitu Kang ya. Itu satu contoh kecil ya teman pemilih ya. Betul. Tapi oke, ini sebenarnya kalau kita kupas lagi mungkin lebih banyak lagi ya, Kang Edin ya. Iya siap. Tapi ini yang juga terpenting nih, perhelatan pilkada Jawa Barat lah gitu ya. Apa yang bisa jadi guidance atau pedoman lah untuk pemilih ketika menentukan calon pemimpin ini yang dianggap wah ini oke, apa yang bisa jadi patokan Kang? Kira-kira. Mau lihat apanya dulu lah gitu. Isi tas, kapasitas atau isi tas gitu atau apa Kang? Nah ini kalau orang ingin mengambil satu keputusan itu kan diperlukan dua kan. Ya. Satu data, dua analisis. Oke. Ya. Oleh karena itu untuk misalnya taruh di paslon Gubernur Jabar itu ada 3 paslon. Yang dilakukan di masyarakat adalah cari data tentang profil 3 paslon itu. Ya. Yang kedua, belum bekerja analisis. Ya, data itu termasuk tadi apa visi misinya, relevan nggak dengan permasalahan saya. Nah, itu. Nah, repotnya tadi, coba baliho itu. Saya minta ke KPU Jabar ya, tolonglah diingatkan jangan pasang gambar doang gitu. Pasanglah visinya lah. Visi dan misinya lah singkat gitu ya. Gitu minimal singkat ada aja. gambaran kan masyarakat. Oh, Iya. isi ini misinya begini gitu ya. Nanti gelap kan masyarakat akan mengakses ini apa yang membedakan satu paslon dengan paslon lain ketika data tidak tersedia. Jadi Bener. sejauh ini masyarakat hanya melihat secara visualisasi Foto wajah aja, tokoh gitu. saja ya karena Sama baliho. dulu saya juga begitu. Iya mah gelis. Udahlah coblos saya nanti eta gelis dah. Iya kan akhirnya Biasa begitu, basis pemilihannya tidak rasional, Betul. lebih ke emosional, Iya. gitu kan? Kan itu sebenarnya tidak baik, karena kampanye itu kan jelas, ya penawaran visi misi program ditambah citra diri lah, ya untuk mengajak pemilih gitu. Nah, itu jadi data sebanyak KPU harus membantu masyarakat. Ya, Jadi nanti profil calon itu ya serta visi misinya sebisa mungkin diakses oleh masyarakat luas. Rekam jejaknya. kiprahnya. Itu. Termasuk kalau pernah di penjara kumaha Kang? Ya kan itu mah ada mekanisme tersendiri ya bahwa bahwa dia harus mendeklarasikan diri saya sudah pernah gitu ya. Bisa ya gitu. Jadi kawan mana nih? Masa sudah 5 tahun aja kenapa? Ini suka mancing-mancing ini dah. Kang Din mah ampun suka mancing-mancing saya jadi pengen bertanya lagi dan lagi. Kira ada pertanyaan apa lagi nih? Mungkin karena waktu juga sudah Oke, siap. ini kita juga Betul. pengennya berepisode-episode ini Kang. Seru sekali. Semoga ada Semoga waktu nanti lagi, ada Kang Din. kesempatan Siap, lain. Ya. Terima kasih Kang, sama-sama gitu ya. Sip. Kang Din hatur nuhun. Sama-sama Kang. Pencerahannya juga ya semoga ini tentu saya yakin bermanfaat buat teman pemilih ya, terutama nanti menggunakan hak pilih dan apa yang menjadi guidance ya ketika menentukan pilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Kang, Barat. terakhir boleh? Boleh, Silakan. silakan. Saya minta doanya sebagai masyarakat Ciamis. Oh iya. Ya. Karena di Ciamis hanya satu paslon, mohon doanya Oh, iya. lancar, Oh, partisipasi oke. tinggi. Gitu. Aduh, oke. Tentu kalau mendoakan mah yang baik-baik Yang ya, Kang, ya, baik-baik. gitu. Aduh.
Mugia lancar ya Kang ya. Ya. Sukses. Mugia tidak menang kota kosong. Itu jangan tuh. Ya jangan ya, Iya, jangan betul. ya. Oke, Kang Din, hatur nuhun. Sami-sami Kang. Dan demikian teman pemilih ya, terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Hakim. Saya Kira, Kami undur pamit. dulu. Sampurasun. Rampes.